Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvia Karisma, NIM 34 2018 005. Saya dari Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Palembang. Baiklah, untuk kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah evolusi yang telah diberikan oleh Bapak Sultan Nawawi, Magister Pendidikan. Baiklah, untuk soal yang pertama yaitu berikan contoh bukti evolusi, anatomi perbandingan, embriologi perbandingan, biologi molekuler pada masa lalu dan masa sekarang. Bukti dari anatomi perbandingan pewarisan dengan modifikasi sangat jelas terlihat pada kemiripan anatomi antara spesies yang dikelompokkan ke dalam kategori taksonomi yang sama. Sebagai contohnya, elemen kerangka yang sama menyusun tungkai depan manusia, kadal, kucing, paus, kelelawar, katak, dan burung. Meskipun tungkai tersebut memiliki fungsi yang sangat berbeda, tentunya cara terbaik untuk membangun infrastruktur sayap kelelawar bukan merupakan cara terbaik untuk membangun sirip paus. Perbedaan anatomi seperti itu tidak masuk akal jika struktur tersebut secara unik direkayasa dan tidak saling berhubungan. Suatu penjelasan yang lebih mungkin adalah kemiripan tungkai depan ini akibat diturunkannya semua vertebrata dari suatu leluhur yang sama. Tungkai depan, sirip, dan lengan dari vertebrata yang berbeda adalah variasi dari pokok struktur dasar yang sama. Akibat fungsi yang berbeda pada setiap spesies, maka struktur dasarnya dimodifikasi. Anatomi perbandingan konsisten dengan bukti-bukti lain dalam memberikan bukti bahwa evolusi adalah suatu proses permodelan ulang di mana struktur leluhur yang berfungsi dalam suatu kapasitas dimodifikasi ketika mereka mengembangkan fungsi yang baru. Selanjutnya yaitu bukti dari embriologi perbandingan. Organisme yang memiliki hubungan kekerabatan yang dekat akan mengalami tahapan yang sama dalam perkembangan embrionya. Sebagai contoh, semua embrio vertebrata akan mengalami suatu tahapan di mana mereka memiliki kantung insang dan rongga tulang belakang. Pada tahapan perkembangan ini, ikan salamander, kura-kura, ayam, babi, sapi, kelinci, manusia, dan semua vertebrata lain lebih banyak kesamaannya dari perbedaannya. Pada perkembangan selanjutnya menjadi semakin bervariasi, akhirnya akan memiliki ciri khas dari kelasnya. Pada ikan misalnya, kantung insang berkembang menjadi insang. Pada vertebrata darat, struktur embrio tersebut akan dimodifikasi untuk fungsi-fungsi lain, seperti saluran Eustachius yang menghubungkan telinga tengah dengan tenggorokan pada manusia. Embriologi perbandingan seringkali membentuk homologi pada beberapa struktur seperti kantung insang yang menjadi sedemikian rupa perkembangan selanjutnya sehingga asal mula yang sama tidak lagi terlihat dengan jelas saat membandingkan dengan bentuknya yang telah berkembang secara lengkap. Jika kita lihat prinsip Darwin mengenai pewarisan yang dimodifikasi, ahli embriologi pada akhir abad ke-19 mengemukakan pandangan yang ekstrim mengenai ontogeni, merupakan ikhtisar filogeni. Pendapat ini menganggap bahwa perkembangan organisme individu atau ontogeni merupakan ulangan sejarah evolusioner spesies atau filogeni. Teori rekapitulasi ini adalah suatu pernyataan yang berlebihan. Meskipun semua vertebrata memiliki banyak ciri perkembangan embrio yang sama, tidak benar kalau mamalia permata mengalami tahap perkembangan ikan, kemudian tahap amfibia, dan seterusnya. Ontogeni dapat memberikan petunjuk untuk filogeni, tetapi penting untuk diingat bahwa semua tahapan perkembangan itu bisa berubah sepanjang rentetan proses evolusi yang panjang. Selanjutnya yaitu biologi molekuler, merupakan pendukung Darwin yang paling berani bahwa semua bentuk kehidupan saling berhubungan sampai tingkat tertentu melalui cabang-cabang keturunan dari organisme yang paling awal. Bahkan, organisme yang secara taksonomi berbeda jauh seperti manusia dan bakteri memiliki beberapa protein yang sama. Enzim-enzim sitokrom terdapat pada hampir setiap organisme hidup. Salah satu dari enzim ini yaitu sitokrom C adalah rantai polipeptida yang terdiri dari
atas 104-112 asam amino bergantung pada organisme yang menyandangnya. Pada tahun-tahun belakangan ini telah diketahui urutan asam amino yang pasti dalam rantai sitokrom C, dan beragam organisme seperti manusia, kelinci, penguin, ular, gerincing, ikan tuna, engatan, kapang, oncom merah, dan yang lainnya. Meskipun terdapat variasi dalam urutan-urutan tersebut, terutama antar organisme yang berkerabatan jauh, ternyata ada juga sejumlah besar persamaannya. Urutan asam amino pada manusia berbeda dengan urutan monyet, hanya pada satu tempat dalam rantai. Dengan gandum berbeda 35 asam amino, tetapi 35 asam amino lainnya terbukti sama. Hal ini termasuk satu bagian yang terdiri atas 11 asam amino yang beruntun, yang terdapat pada semua organisme yang kita kenal. Kita mengetahui bagaimana urutan nukleotida dalam molekul DNA menyanding urutan asam amino dalam protein. Terdapatnya gen untuk sitokrom C pada begitu banyak jenis organisme tidak akan dapat dijelaskan tanpa menggunakan teori evolusi, dan fenomena ini jelaslah kita semua mewarisi gen ini dari nenek moyang yang sama, sekalipun dengan akumulasi mutasi. Nah, selanjutnya kita masuk di soal nomor 2, yaitu berikan contoh genetic drive. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwa genetic drive ini terbagi menjadi dua, yaitu efek leher botol dan efek pendiri. Yang dimana genetic drive ini sendiri yaitu perubahan dalam gen pool karena suatu kejadian yang menyebabkan frekuensi alel dalam populasi tersebut mengalami perubahan. Yang pertama, efek leher botol atau bottleneck effect. Adanya kebakaran hutan, banjir, gempa bumi, dan lain sebagainya dapat mengakibatkan penurunan populasi secara drastis. Akibatnya, individu-individu yang selamat tidak lagi dapat mewakili variasi genetik yang pernah ada. Bahkan mungkin alel dengan sifat tertentu yang khas hilang atau punah. Yang kedua itu efek pendiri founder atau founder effect, suatu kelompok kecil individu yang menempati habitat baru yang terpencil yang tidak berpenghuni, tidak akan mewakili keanekaragaman genetik dari populasi asal yang ditinggalkan. Keanekaragaman yang dibawa oleh kelompok kecil ini akan menentukan komposisi genetik populasi yang terbentuk. Sehingga sering dikatakan bahwa pada daerah-daerah tersebut terdapat spesies yang endemik atau hanya terdapat di daerah tersebut. Baiklah, selanjutnya pertanyaan ketiga, yaitu berikan contoh mutasi yang Anda temui di kehidupan sehari-hari. Mutasi atau perubahan dalam susunan DNA suatu organisme, yang dimana perubahan susunan DNA yang terjadi pada gamet akan merubah gen pool populasi dengan menggantinya dengan alel yang telah mengalami mutasi. Misal, mutasi yang disebabkan perubahan warna bunga putih yang disebabkan oleh alel AA kecil menjadi alel dominan A besar yang berwarna merah akan menyebabkan penurunan frekuensi alel A, menurun dan meningkatkan frekuensi alel A besar. Perubahan frekuensi alel karena mutasi seringkali baru nampak setelah beberapa generasi atau bahkan ratusan generasi, terutama kalau mutasi terjadi dari alel dominan menjadi resesif. Peningkatan frekuensi alel karena mutasi itu baru nampak nyata kalau individu dengan alel tersebut mempunyai keturunan banyak. Adanya seleksi alam atau karena genetic drive salah satu contoh mutasi yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu Down syndrome yang biasa terjadi pada manusia. Down syndrome ini merupakan kelainan bawaan ditandai dengan kumpulan gejala fisik fenotip berupa hidung pesek, mata kecil dan sipit, telinga kecil, lidah besar, dan perawakan pendek, disebut juga trisomi 21 karena disebabkan oleh kelebihan jumlah kromosom 21, yaitu berjumlah 3 atau 3 yang pada orang normal mempunyai 2. Down syndrome merupakan penyebab genetik disabilitas intelektual paling sering yang tidak diturunkan. 95% tidak diturunkan dan 5% diturunkan. Pertama kali ditemukan oleh dokter dari Inggris bernama Langdon Down tahun 1862 yang melakukan riset mengenai karakteristik fisik disabilitas intelektual yang oleh dokter ini dianggap seperti ras Mongolia. Namun demikian, penyebutan Down syndrome ini sendiri mulai ditinggalkan sejak tahun 1970 karena dianggap rasis, sehingga penamaan ini sekarang tidak digunakan lagi.
Dan sindrom menyebabkan penampilan wajah khas, cacat intelektual, keterlambatan perkembangan, dan dapat terkait dengan tiroid atau penyakit jantung. Down syndrome pada umumnya 95% diakibatkan karena gagalnya pembelahan sel gamet, yaitu sel telur atau sperma pada proses meiosis pertama ataupun meiosis kedua, sehingga mengakibatkan terjadinya kelebihan kromosom 21 sel gamet. Apabila sel gamet tersebut dibuahi, akan menghasilkan bayi dengan kelebihan satu kromosom. Kromosom 21 atau disebut trisomi 21 dengan kariotip 47 XX plus 21 untuk perempuan atau 47 XY plus 21 untuk laki-laki. Down syndrome disebut sebagai sindrom Down klasik dan tidak diturunkan. Sebagian kecil 5% terjadi akibat terjadi translokasi atau perpindahan sebagian atau seluruh kromosom ke kromosom yang lain, yang terjadi akibat adanya translokasi kromosom 21 dengan kromosom akroncentrik tidak mempunyai lengan pendek. Lain misalnya kromosom 14 paling sering, kromosom 13, kromosom 15, dan dengan kromosom 21. Down syndrome jenis ini disebut sebagai sindrom Down translokasi dan pada umumnya diturunkan dari orang tuanya atau dari karier. Baiklah, selanjutnya yaitu soal nomor 4. Apa yang kalian ketahui tentang isolasi reproduksi prezigot dan postzigot? Berikan contoh juga yang kalian temui di kehidupan sehari-hari, bisa di manusia ataupun di hewan. Yang pertama, isolasi prazigotik atau prazigot, yaitu isolasi yang terjadi sebelum terjadinya fertilisasi, sehingga dapat mencegah terjadinya perkawinan antar individu yang berbeda. Isolasi prazigot dapat ditimbulkan sebagai akibat yang pertama dari isolasi ekologi karena perbedaan habitat, contohnya katak pohon yang hidup di atas pohon dan kodok atau UFO yang hidup di kolam atau air tanah. Jika dipertemukan, tidak akan terjadi perkawinan akibat isolasi ekologi yang telah berlangsung lama. Yang kedua yaitu isolasi perilaku, terjadi jika dua populasi yang berkerabatan memiliki perbedaan kebiasaan dalam melakukan perkawinan. Dengan adanya perilaku ini, reproduksi hanya dapat terjadi antara populasi yang dapat mengerti perilaku tersebut. Perilaku ini dapat berupa suara, tingkah laku, dan sekresi zat kimia. Isolasi perilaku umumnya terjadi pada burung dan ikan karena perbedaan kebiasaan dalam melakukan perkawinan. Contohnya yaitu burung dan ikan. Isolasi perilaku pada burung Pryloris victoriae jantan dan burung Fragete minor. Selanjutnya yaitu isolasi mekanik. Nah, isolasi mekanik ini menyangkut perbedaan struktur tubuh dan perbedaan sel kelamin. Contohnya itu pada bintang laut, landak laut, dan hewan echinodermata yang lainnya yang berfertilisasi secara eksternal. Selanjutnya yaitu isolasi temporal. Nah, isolasi temporal ini artinya perbedaan waktu. Karena perbedaan waktu kematangan seksual antara jantan dan betina. Contohnya yaitu Pinus radiate matang pada awal Februari, sedangkan untuk Pinus municata matang pada akhir April. Nah, di sini terdapat perbedaan waktu antara tumbuhan tersebut. Yaitu isolasi pozigotik atau postzigot, mencegah terjadinya perkembangan atau reproduksi individu hibrid yang telah dihasilkan. Isolasi ini dapat terjadi melalui inviabilitas hibrid atau kematian hibrid, sterilitas hibrid, dan penurunan kualitas hibrid. Yang pertama yaitu inviabilitas dan sterilitas hibrid. Ketika dua individu dari spesies yang berbeda dapat melakukan perkawinan, individu hasil dari persilangan hibrid tersebut dapat terbentuk. Namun biasanya hibrid tersebut mati sebelum dapat melakukan reproduksi atau inviabilitas hibrid, atau hibrid yang dihasilkan akan mandul atau sterilitas hibrid. Kedua kondisi ini berfungsi sebagai mekanisme isolasi pozigotik, mencegah aliran gen antar spesies hibrid. Hibrid steril dapat dihasilkan dari perkawinan antara kuda dan keledai, itik dan entok, serta banyak contoh lainnya. Yang kedua yaitu penurunan kualitas hibrid. Terkadang generasi pertama dari perkawinan antar spesies dapat menghasilkan hibrid yang sehat dan fertil. Namun, ketika sesama hibrid ini dikawinkan,
sesamanya atau dengan populasi induknya dihasilkan keturunan yang lemah atau steril atau mandul. Contohnya, perkawinan antar spesies kapas menghasilkan hibrid fertil, akan tetapi keturunan generasi selanjutnya akan mati karena tumbuh menjadi tanaman yang lemah. Contohnya yaitu anggrek Dendrobium serepedalum merupakan salah satu contoh atau hibrid steril atau tumbuhan yang dihasilkan ini mandul. Mungkin sekian jawaban dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan kehilafan. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih kepada Bapak Sultan Nawawi, Magister Pendidikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.